Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dengan saya Eka Hartati. Kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis dan dinamis. Materi yang akan dibahas meliputi konsep listrik statis, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, konsep listrik dinamis, dan penggunaan energi listrik serta upaya penghematannya. Nah, gejala alam yang berkaitan dengan listrik, salah satunya adalah fenomena petir. Bagaimana proses terjadinya sebuah petir? Nanti kita akan pelajari pada pembahasan berikutnya. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis merupakan fenomena kelistrikan di mana muatan listriknya tidak bergerak alias diam. Gejala kelistrikan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Muatan listrik pada benda terdiri dari dua. Ada yang muatan positif disebut proton, kemudian ada yang muatan negatif disebut elektron. Apabila kedua benda dengan muatan yang sejenis, misalnya sama-sama positif, maka akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Sebaliknya, apabila kedua benda memiliki muatan yang sejenis, baik benda pertama negatif, kemudian benda kedua juga negatif, maka akan terjadi peristiwa tolak-menolak karena kedua benda tersebut bermuatan sejenis. Nah, kemudian apabila kedua benda memiliki muatan yang tidak sejenis, misalnya benda pertama bermuatan positif, kemudian benda kedua bermuatan negatif, maka akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Kemudian kita akan mempelajari konsep atom dan muatannya. Atom memiliki tiga jenis muatan. Yang bagian luar yang mengelilingi atom ada muatan negatif yang disebut elektron. Kemudian di bagian inti atom ada dua jenis muatan. Muatan positif disebut proton, kemudian muatan atau atom yang tidak molekul atom yang tidak memiliki muatan disebut neutron atau netral. Atom yang netral adalah atom yang memiliki jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Apabila atom netral melepas elektron, maka yang terjadi adalah atom kehilangan elektron, sehingga muatan positif atau proton pada atom lebih banyak dibandingkan muatan negatif atau elektron. Kemudian apabila atom menerima elektron, artinya jumlah elektron pada atom lebih banyak dibandingkan jumlah proton, maka atom tersebut bermuatan negatif. Bagaimana caranya elektron dapat berpindah-pindah? Kita lihat contohnya dari peristiwa sisir yang bermuatan netral dengan jumlah proton dan elektron yang sama digosokkan ke rambut yang kering dengan muatan yang netral sama dengan sisir. Kemudian setelah digosok, maka elektron dari rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisir akan menerima elektron dan akan kehilangan proton. Maka yang terjadi adalah sisir bermuatan elektron atau negatif, sehingga dapat menarik serpihan-serpihan kertas yang ada di sekitarnya. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya adalah peristiwa ketika kulit kita dicubit.
Tahukah kalian kenapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata, rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke dalam otak. Nah, begini adalah proses terjadinya rangsangan. Jadi, saraf kita terdiri dari beberapa sel saraf. Contohnya, diambil satu sel saraf, itu yang terdiri dari serangkaian sel saraf, dari dendrit hingga ujung akson. Bagaimana proses terjadinya impuls atau rangsangan? Yang pertama, dendrit menerima impuls atau rangsangan berupa sentuhan, berupa panas, berupa cubitan, dan lain-lain. Kemudian, rangsangan tersebut akan diteruskan ke badan sel. Di badan sel ini memiliki nukleus atau inti sel. Rangsangan yang diterima dari dendrit ke badan sel kemudian akan diteruskan ke akson. Akson akan meneruskan impuls dari badan sel ke sel-sel saraf yang lain. Kemudian ada selubung mielin. Selubung mielin itu yang melapisi mielin. Selubung mielin ini fungsinya untuk mempercepat rangsangan dengan membantu terjadinya loncatan. Jadi selubung mielin akan meneruskan rangsangan dari akson menuju ujung akson. Gitulah proses rangkaian terjadinya impuls saraf. Selanjutnya, listrik dinamis. Berbeda dengan listrik statis yang muatannya tidak bergerak, maka listrik dinamis adalah listrik yang mengalir pada kawat penghantarnya. Kita akan lihat bagaimana arah aliran arus listrik. Misalnya, ada sebuah benda yang bermuatannya positif, benda yang satu lagi muatannya negatif. Maka, benda tersebut elektronnya akan mengalir dari benda yang bermuatan negatif menuju benda yang bermuatan positif melalui sebuah penghantar. Bisa berupa kawat, tembaga, emas, dan lain-lain. Sedangkan arah arus listrik mengalir dari benda yang muatan positif menuju benda yang bermuatan negatif. Benda yang bermuatan positif memiliki potensial listrik yang sangat tinggi. Sedangkan benda yang bermuatan negatif memiliki potensial listrik yang rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa aliran elektron mengalir dari potensial listrik rendah menuju potensial listrik yang tinggi. Sedangkan arah arus listrik mengalir dari potensial listrik tinggi menuju potensial listrik yang rendah. Benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik berdasarkan daya hantarnya. Yang pertama ada konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik yang baik, misalnya tembaga, emas, dan perak. Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti jenis plastik dan jenis karet. Yang ketiga ada benda semikonduktor. Bahan yang jika berada pada suhu yang rendah, dia bersifat isolator. Tetapi pada suhu yang tinggi, dia bersifat konduktor. Contohnya karbon, silikon, dan germanium. Nah, ada dua jenis rangkaian listrik pada listrik dinamis. Yang pertama ada rangkaian listrik seri dan yang kedua ada rangkaian paralel. Bedanya kedua apa sih? Kalau rangkaian seri, lampu yang disusun secara sejajar. Sedangkan rangkaian paralel, lampu yang disusun secara bertingkat.
Yang terakhir, kita akan menghitung berapa biaya listrik atau penggunaan listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan P dikali T, di mana W adalah energi, yang satuannya adalah joule, P adalah daya, yang satuannya adalah watt atau watt, kemudian T adalah waktu, yang satuannya adalah second atau detik. Misalnya, sebuah rumah memiliki lampu yang dayanya 10 watt. Berarti setiap 1 detiknya menggunakan energi 10 joule. Nah, lampu tersebut menyala setiap harinya selama 8 jam selama 30 hari. Ya. Berarti waktunya 8 jam dikali 30 hari. Kemudian, berapa tarif dasar listrik yang dikeluarkan dalam rumah tersebut jika tarif dasarnya Rp385? Yang pertama adalah kita menghitung energi total. Energi total rumusnya P dikali T. P-nya itu dayanya 10 watt dikali 8 jam dikali 30 hari karena digunakannya selama sebulan, ada 30 hari. Maka yang didapat adalah 2400 watt per hour. Artinya 2400 watt per jam. Kemudian kita rubah ke dalam satuan kilowatt per hour. Kalau kita rubah ke dalam kilowatt per hour, berarti kita bagi 1000. 2400 dibagi 1000 sama dengan 2,4 kilowatt per hour. Sudah kita dapatkan energi totalnya 2,4. Kemudian kita tinggal menghitung biayanya yang dikeluarkan. Jadi tinggal dikali saja. Biayanya 2,4 yang kita dapatkan tadi dikali dengan harga tarif dasar listrik, yaitu Rp385. Maka didapatkan sebuah lampu yang memiliki daya 10 watt dalam sebuah rumah yang menyala 8 jam selama 30 hari, kita bayar seharga Rp924. Kemudian tugasnya adalah kalian menghitung tarif listrik yang digunakan dalam 30 hari. Misalnya, sebuah rumah menggunakan 5 lampu. Masing-masing lampu dayanya 90 watt. Jadi kalau satu lampu 90 watt, tinggal dikali 5 lampu ya. Kemudian, jika lampu tersebut menyala selama 8 jam per hari, selama 30 hari, dengan tarif dasar listrik Rp550, hitunglah biaya yang harus dikeluarkan selama 1 bulan, alias 30 hari. Nah, selamat mengerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa dikumpulkan melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.